Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan yang sama dengan kemarin. Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin, karena hari ini adalah koreksi untuk hari kemarin. Apa yang belum baik di hari kemarin kita perbaiki hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa menjalani hari ini dengan sehat. Alhamdulillah. Jadi mulai dari tadi pagi kita bangun lebih awal dan masih bersama-sama sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir. Alhamdulillah, sekarang kita menambah ilmu lagi. Sebagaimana kemarin kita sudah memahami apa itu sholat, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi sholat itu adalah perbuatan dan ucapan, kelakuan dan bacaan, seiyawalin kalaban takbiratul ihram dan akhir kalaban salat. Itulah sholat. Secara lugawi, sholat roa doa, wa ad-doa. Walaupun dalam melaksanakan sholat roa tak kempang berat. Dalam tak kempang adalah benih pas melarang. Cuma lakar berroa hubungan kelaban sengkah, berroa hubungan kelaban sengkah. Benih saking melarang saya sholat. Benih rekong lah pernah malah gampang sholat. Cuma berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Cuma setong tanda orang mun beura si salat ta arwa pada kau di beura kia. Ajalane kau di beura. Tapi mun kempang dalam salat, demang ngelakoni salat, maka tanda-tanda orang roa demang kia ajalane kau dia. Makanya berema carana abak roa bisa demang ajalane sholat, ya ada nomor setong, pahami ilmunya.
pahami ilmu tentang sholat, cara khusyuk beremah, sholat intina sholat beremah, bacaan sholat beremah, kemudian khusyuk beremah, latihan ya. Tak bisa jalani sehari dua hari, latihan terus menerus, karena sholat ruwa menghimpun tiga aspek penting di dalam kaudian. Ya area nomor satu iman, nomor satu iman, percaya aba ke Allah. Nomor dua Islam, tateng kana aba pelaksanaan aba dalam ajaran di perintah Allah. Nomor tiga ihsan. Dengan Islam ruwa etan wakil rukun syarat salat etan wakil. Ekoca ilmu fikih itu etan wakil rukun dan syarat salat. Pas nomor 3 menggabungkan antara iman dan Islam, ya arwah ihsan. Ada saya ucap khusyuk bas. Ihsan. Apa ihsan? Merasa disaksikan oleh Allah. Merasa disaksikan oleh Allah, ya arwah khusyuk. Mengingat Allah dan merasakan apa yang disaksikan oleh Allah, arwah khusyuk. Baru sholat kita insya Allah konsisten, terus menerus dilatih. Setiap mau sholat merasa disaksikan oleh Allah dan tawajjuh bersama Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyangka bahwa dalam sholat ruwa berjumpa dengan Allah, merasa disaksikan oleh Allah, ngadep ke Allah, tawajjuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, tawajjuh, berhadapan dengan Allah, maka insya Allah sholat tanpa berbuat ruang akhir terus lambat laun bisa mengikis dosa-dosa yang sudah bertumpuk dalam hati, maka orang bisa demang aba ngalakoni sholat. Lah saja demang aba ngalakoni sholat, maka saja demang aba juga ajalani kaudi benar. Tapi tengenin mun saja melarat saja berat sing ngelakoni sholat, maka mustahil kau di narwa saja ngadepin kau di saja makanya tabalik kadang orang tabalik baabaan tabalik bukti koki sibuk koki berat setia tak sholat tak dulu ladeng di sholat kalau nak berat justru arah pemak berat karena aban ia boleh kelaban berat ngelakoni sholat mundemang ngelakoni sholat mesti pada demang ya Allah, karena setiap jenis solusi na odi badan Allah. Sedangkan sholat adalah isti'anah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi sholat adalah isti'anah. Isti'anah itu apa? Pertolongan. Apa sih tadi word menengi pikiran roh lebat sholat hancur lebur. Karena sholat itu adalah zikir kepada Allah, mendatangkan Allah, ya, mendatangkan Allah. Dengan mendatangkan Allah maka hancurlah seluruh permasalahan yang pentingnya apa? Karena Allah adalah solusi jalan keluar dari segala kebuntuan hidup. Cuma jangan segelap biar kadang iya kalian biar iya benar kok orang melarat, kok orang tani, kok oli iya mun pintar, iya mun santri, iya mun anu, iya terus menaruh terus ya teguh
Monarwa kalau sedekku tumpas saja aja lagi kau dia saja mangal tino kok mulai demang kau laku loah bojong kok mulai demang apa aja tabali apa yang demang gelu buru olin bekal demang mun bajang lagi kerasa berak mas tek berak okoran cuma kok ben tak oleh ngukor orang lain kau tuh ngukor apa TV okoran gak apa TV karena berat demang orang lain tak tahu selain sesial ini apa TV kadang di apa bahwa karena tak andi bitong berat ini sergo cek berat bulan pas-pasan tak andi orang tadi pas-pasan ini sore cek berat justru arwah cek demang awalnya karena dia Allah paringin narema seberat saya ngucap kadang seberat saya saya nilai orang cek berat ini sergo cek orang yang nganggep orang lain pada apa karena benar orang masa berat hasil ini kau dia itu tinggal bahasa orang lain nih sorgo je berat no di padahal saya kok jadi serwa harus pancet coba apalah pun orang ada pun ke masjid aja mereka wajah pun apa dok lah kan ke masjid lah kan lah arwah tasala makanya kok bener terus berusaha ya mumpung masih awal masih hijau berwaki masih berpotensi besar untuk sukses meraih kebahagiaan masa depan maka mulaikan setiap lantai bener sukses apa bener bahagia apa maka tidak lain kecuali sholat sebagaimana sholat hebat sayyidud doa pungkana doa badan sholat ia boleh tak penting dua-dua selain bacaan seoleh dari terakatan Gunung Rawu seoleh alamat dari Kejamus memperoleh baca ya cuma mare baca mon sempat Taiwan bojong dia punya mon sempat Rasulullah yang oleh bojong ria ke atas langit ke pengbeto mi'raj jika langsung di Allah mon selain boleh malaikat Jibril hebat benar Rasulullah menerima sholat perintah sholat malaikat Jibril tak bengal masuk bodoh orang sih pas atarakat ke atas langit ke pengtung ada wah masyarakat yang lugu hebat hebat Rasulullah kata selanya kadang kan nggak rokok di amalan bocah bareng maghrib kadang sebenarnya tenor serajo artinya tenor amalan sebagai bocah bareng maghrib kadang tak apa pikirin kalau di amalan hari subuh kadang subuh tak pada pikirin saya pikirin gak ada amalnya cah Suryani suruh keledak kadang tidak ngerti orang mantap orang saya nggak ngerti siapa yang lebih tak ngerti ingsun adikku Bandung Bondowoso suruh keledak waduh ajan Semar tak bosang TV tak nangis di TV ya hulur TV sholat roa sayyidud doa
pung kana tua pung kana go. Termoga kawan-kawan termasuk orang-orang yang khusyuk. Saya ucapin Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi salat kadang sehari demang, sehari tidak demang lagi. Seminggu demang, seminggu boleh demang. Kadang isan demang, mari. Kiko rokok. Wah. Kadang datang bila lah maghrib, adzan maghrib, tenang ke adzan. Abid sengaja, punya siapa aja, sengaja ke abid. Siapa aja yang keluar mereka jangan ngaji. Jadi rakera aba istirahat dari kegiatan sore. Kol berempah sekira sengkok kecipok sholat berjamaah sholat sekira cepok sholat berjamaah kol berempah kok ambu kegiatan sore baik main kelakuan dan semacam kalau ada sholat doa kiamit sengaja sholat tak ada pas ngaji. Jadi si paling wajib pro sholat. Selamat maghrib pun, insya Allah subuh. Ini ya tak ada, sahabat tak ada. Alhamdulillah istiqomah abah ini. Selamat subuhna duhur. Selamat duhur asar tegitas. Teritas. Tegitas. Tergitas pan. Iya mungkin tendung tak apa. Yang pada tahu le apa. Rogina abah si. Termoga abah roa barengi. Tambah terus hidayah taufik maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah mun ekaniat terus ekaniat dikangenangan insyaallah. Sempat ya Allah. Tiarwan sekilas tentang apa itu sholat. Walaupun apa sih disenggok sampai akhir ya hanya sebagian tak mampu menjelaskan secara utuh tentang sholat. Tak mampu menjelaskan secara keseluruhan tentang sholat dari saking agungnya sholat, dari saking hebatnya sholat. Tak bisa jelasakin secara utuh tentang sholat. Tak bisa. Kun bisa jelasakin dengan warna-warna. Sekarang dibuka bukunya, kitabnya. Sekarang kita belajar tentang kita tambah pengetahuan kita dengan hikmah sholat. Apa saja hikmah sholat? Sekali lagi, yang tercatat dalam kitab ini adalah sebagian yang bisa dicatat. Seandainya ada 1.000.000 hikmah tentang sholat, maka saya kuni catat sebagian-sebagian. Tidak ada yang bisa menggambarkan hikmah secara utuh tentang sholat, karena sholat ini benar-benar hebat. Sholat nikah pada musuh cahaya yang sangat terang. Sholat nikah pada musuh lampu sangat terang. Bisa berbeda orang yang bisa menjelaskan secara utuh tentang lampu ini. Tak ada, tak bisa. Hanya paling dampak-dampak sebagian dari yang apa dampak lampu yang kenikah. Jadi dari 1.000.000 paling berbeda cek ke sebolo, saya cek dari 1.000.000, dari 1.000.000 hikmah.
Maka apa yang bisa kita ulas tentang hikmah dari sholat? Pertama, yang kita nikah memberikan ketenangan bagi jiwa. Sholat nikah agak baik tenang. Dalam jiwa aku lebar sampian, nafson aku lebar sampian. Allah ajabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Manusia saya kena sadar napa saya paling ega puto ilmu odi saung guna saya kena sadar aba napa saya paling ega puto ilmu odi iki manika tentram majiwa, tentram nafsu. Nafsu nikah dalam garis besar kempera kisaran ulama berdasarkan apa? Paling kuntan sejarah garis besar kita beda telo ini, beda tel, boleh sebut ada buah kibeto, sebut penjabaran dari telo. Nomor situ nafsu marah, nomor situ nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammarah nikah nafsu semelolo ngajak deka cubaan, melolo ngajak deka euforia, neng senengan sesaat, juga bisa merogi deka jangka panjang. Ini kan nafsu ammarah. Tokaran ngosok dendam, kelakuan saya kayak mabuk, bukan kelakuan saya coba saya mungkarat nikah setir kelaban badana nafsu ammarah. Sehingga menikah orang setir kelaban nafsu ammarah, nikah ampun penuh kelaban tantangan, penuh kelaban kridu ruwet karena nafsu ammarah, nafsu pendorongan aja ini kan nafsunya nafsu. Kemudian nomor 2 nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah la nikah. Saya sopre kula ben sampian seandainya sadar manusia menikah saya kaposang ondi menikah dia masih andi nafsu mutmainnah. Mangkana nafsu mutmainnah ni tak bisa kaoleh. Tebuna Allah senyipta kaudian, senyipta kula ben sampian ben senyipta sistem kaudian. Sunnah dalam kehidupan ini Allah ajabu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram, akan menjadi nafsu yang mutmainnah ini ketenangan artinya tentram, tenang. Makanya dalam tenang ini kepas ekaul le sekapin kaulian menikah kebungaan, sekapin kebungaan kalaban tenang mas ekaul.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau ke haribaan Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan keadaan ridha dan diridhai. Jadi Allah hanya ridha kepada orang-orang yang nafsunya mutmainnah. Karena orang-orang yang nafsunya mutmainnah itu hidupnya ridha. Hidupnya apa makna ridha? Lugawinya tenang. Senang. Ridha itu senang, bahagia. Ridha itu senang, bahagia. Maka hanya didapatkan dalam dalam zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Salat itu apa? Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Makanya puncaknya salat nikah zikir kepada Allah. Merasa disaksikan oleh Allah, merasa berhadapan dengan Allah. Jadi mun salat tak ada pada merasa na'aba berhadapan dengan Allah, jun-ajunan dengan Allah, acabis ke Allah, ya belum tak dapat ke salat khusyuk, tak khusyuk. Jadi khusyuk ni kan Roma sana aba acabis ke Allah, pada nemen aba acabis ke hulu. Cuma aba tak boleh membayangkan Allah roa enggak, oh Allah jagan Roma sana abas Allah, harus setan roa. Jin doang, ya kok Allah, boh langsung ngelasan terlalu pas, otak pas, otak daerah mah, kok Allah, tahu kau Allah, enggak, kok wah jin lah, mengenal bela cerita, kok kalau terka nongkete pas ketemu dengan Allah, boh, orang jin loh, jin. Jadi bagaimana langkah aman kula bin sampeyan menikah? Hanya merasa disaksikan oleh Allah. Merasa disaksikan oleh Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mun tak bisa ningali Allah, ya fa innahu yarak. Bahwa Allah menyaksikan apa. Jadi merasa disaksikan oleh Allah. Maka dengan seperti itu ate kula ben sampean bisa tenang, bisa lemes. Pangatero semarogi deka aba ini kebiasaan pah lemah. Pangalebur saya bisa marogi deka aba, marogi deka kaudian lemah. Lemes hancur. Pada es batu isa buat tenang luar kulkas. Ya sampai luar kulkas terus ya. Malah misalkan maksiat terus. Tapi apa terus pas ketika aba terus narua kemudian hadir Allah, ya, menghadirkan Allah, mengingat Allah bahwa Allah menyaksikan apa saya kata bi aba, terus Allah menyaksikan apa saya kata bi aba, terus menyaksikan. Maka dengan sendirinya apa saya kata roh aba daripada jumpa roh bakal encer pada balas batu sampai luar kulkas encer tapi mun saja lop pada Allah ada sajan beku mengeras, semakin mengeras lah, bila mengeras ada pas kilo tak ning panglo demenan coron-coron nafsi iya bahasa apa bermakna buat nafsi bang saya
bang ban kongko tin jarang si kanaraga angko saseksa angko setusang angko banjarono roiha bil gadung es batu bil gadung gali mageta taroa mo ngerenyenggun makanya ada cara melenturkan keinginan amba secuba ya arwah menghadirkan Allah aba mundur sekejap kemudian lihat keinginan kita ya, lihat keinginan kita, mundur sekejap lihat keinginan kita, kemudian sadari bahwa Allah juga menyaksikan apa yang kita ingin itu. Terus maka dengan sendirinya ia akan hancur. Keinginan kita tak bagus. Lakar Allah ajabu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha neneng edin nari ya lakar terilhamkan coba kan bagus lakar bedah ilham kretek neng ate ya coba kan bagus terus tiap hari tiap saat selalu ada penawaran apa itabarin pelian mendesak roh coba mendesak bagus mendesak bagus aruh beda terus qad aflaha man zakkaha ongko ontong orang se nyecen ya dekat taburan sejuba loh. Qad aflaha man zakkaha, ontong orang-orang saya bisa mensucikan dari tawaran-tawaran sejuba. Wa qad khaba man dassaha, ongku ancor tompes orang-orang sealat janin dekat taburan sejuba. Selalu ada penawaran neng edina baik lebat orang tak gue lakar lebat kretek apa tak tahu mana apa neng TV lah temu lihat-lihatan kok terong ala rok di keng corak tidak orang nggak setia paham setia tidak orang kadang tuh muncul nggak roh muncul larwa ilham pelian lesati kan bisa milih mas apa milih ya nerosakin ngicok roro apa milih ya ganggu abak ruang berdiam diri menyelamatkan diri larwa pelian sebenarnya setiap saat selalu ada seperti itu maka engkau ban ruang mun tak bisa menghadirkan Allah terus norok ngaruah iya tompes ancor khaba man dassaha ancor kemudian lah orang-orang yang nafsul mutmainnah ruah setatmainnu qulubuhum ya orang yang hatinya lemes maka dia selalu memilih yang terbaik karena selalu ada zikir mengingat Allah, hadirkan Allah ya Allah. Misalkan abah terogeriak mundur sekecil, kamu kontroli janyor, hadirkan Allah, pengetahuan abah. Maka dengan sendirinya meletak fokus, arah bukan encik. Tapi biasa namun bagus. Menurut Allah orang bagus semakin membeku mengeras keinginan itu semakin keras bagus menurut Allah tapi mau coba menurut Allah orang encer
paling tak kenceng, paling tak bisa, paling tak sempat, paling halangan, paling riak. Kangkui ngelakuin encer, tinggal ruas. Setiap kita ada keinginan, kita kembalikan kepada Allah. Kita harus melenturkan diri dengan menghadirkan Allah. Harus baca nafsul mutmainnah ya. Ingat apa nafsul mutmainnah? Ya nggak dia jarana. Setiap apa sensitif keinginan lenturkan hati, hadirkan Allah. Pastikan dulu ke apa yang kita ingin, bentuk dulu. Oh, kok terong hari. Mundur, lihat apa saya kata roh, kemudian hadirkan Allah, kemudian sadari bahwa Allah juga menyaksikan apa yang kita ingin. Sudah sadari saja. Mon bagus biasanya langsung semakin mengeras keinginannya. Posjon semangat, mon bagus. Tapi mau coba biasanya encer, langsung encer. Tapi ada mon ragu-ragu, bagus coba deh. Yang masih berani coba ya kadang nafsoro sih mendukung. Mengenai hati-hati, banyak zikir ke Allah, bagus sholatah, insya Allah kau berbanu hati bukan. Nah, pas diantara ciri-ciri ada sedak tenang boleh terlalu banyak pangatero yang euforia, pangatero sekun kepuasan sesaat. Di antara ada sedak tenang, pangatero sekun kepentingan sesaat, pangalebur sesaat. Contoh pangalebur sesaat ya. Pada naban kun contoh ya contoh. Arya pada naban long mau kumpul besek lun pas beli ya kan rawat kan mau kumpul besek nyimpen oleh luratos mangkat antar meleh oleh lutoros langsung sholat jedor pas dah arwah pangalebur ate setak tenang kecuali memang sesuai kalaban event-event yang bisa diabadikan. Contoh ada event perayaan perayaan sesuatu yang memang mau diabadikan, maka itu sah-sah saja. Depan acara-acara kan mau diabadikan, jedor, tak masalah. Tapi dengan metode teknik yang benar, waktu yang benar, betul kutu sepak, kenang nyolat kutu sepak. Ada SOP-nya. Karena mau depan ingin ramen orang jadi siap letuin long. Emang depan yang diutojo baru jedor, tak tahu siapa jedor. Ada yang tak beres semua. Leberti kun bunga di biru. Amun depan jaran, kan siap cina. Mampu lekun ya jolal, ya bedil siap. Ya jolal bedil sih, siap. Tak tahu siapa orang dungkai rumah jedor. Jadi itu adalah keinginan sesaat saja. Keinginan sesaat. Ada waktunya, ada tempat. Tempatnya di mana? Jauh-jauh masjid. Jadi itulah kita harus banyak mengkoreksi ya. Makanya hanya dengan zikir hidup kita terarah dan diarahkan oleh Allah. Banyak zikir. Zikir itu apa? Merasa diri disaksikan oleh bersama dengan Allah. Lebih-lebih dalam sholat, aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah.
Mangkana bas fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenangna ngerek-ngerek neraka orang si awajang ta pelop pada Allah ebetona awajang. Tak romas saja ngadep ke Allah betona awajang ilaban seromban. Ah tena lupa ke mandiman. Pas padahal saya alati Allah benikun betena. Saya alatin Allah ro'ade pikirna ya alatin Allah. Ma'bada orang ngadep marah makin ngadep ke bain. Yang ngadep ke bahan badar ingat kok lah seumpama kok ngadep ke kok orang mun kok kan ngubas badana tapi mun Allah kan ngolatin pikirna ya gerakannya semuanya disaksikan oleh Allah dihadapkan kepada Allah jadi pikiran sini bener apa ada bener singus melengos ya junana Allah lemun kok kan ngubas zahir mampu ngubas badana pas banget ngadep kan kok pancing leceng nih ngadep kok giba mano, giba manceng, iya kan? Nih dan korwa, giba koceng leceng nih dan korwa. Lagi berember, beli sepanjang korwa. Tangkel mah. Ya pada kita di hadapan Allah tepat sholat, saya lakuin Allah kan menegurkan badan. Nah iya badan adalah oke, presisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar presisi lah tepat tapi saya Allah kan menikun badan pikirnya masih panceng pikirnya masih manok tertak boleh bulu roh manok pesel begini gobean memang tono cina gobean kita betul jadi ini ajunan Allah apa padang pada depan balik cara mano secara zahir jasa ni ada kok ngadep kan kok pahabayang lagi tepan dengan dia mau pahabayan ruang ngadep kan kok pahanu baca dan tege mari kalau salah lupa aja dan tege lalu tugas apa boy maka muning ajunan Allah pada maka dalam ceritanya Syekhona Holil ibetona tadi santren ning situng pesantren Syekhona Holil roa betona berjamaah ke guruna betona ngimamin Syekhona Holil pas bi Allah beri paling keistimewaan kasyaf mukasyafah. Tahu mukasyafah roa tidak hanya melihat zahir tapi yang terlihat juga batin seolah-olah zahir batin roh zahir dia padahal betona takbir mari takbir dia Syekhona Holil pas kasokan kalau physical kurun lah malah takbir tenang terus mari kolok salam ya kurun mari kolok salam mari zikir pas setengah duka sapa gelak-gelaan ngirseng ngiran teman bajang sial sih kona Holil jono pengabora kali itu aktif anak apa marah sekarang lu seporan aktif tak sengaja gitu gelak betona ajunan asolat aktina pas nengale ajunan nyon berkat kiai na saya ngimamian doa nyon berkat tak kamu kayak tabu ya Holil kakak iya berkat saya orang tentang saya contong saya apa roh gedong pasokan bikin itu apa aja ternyata ya pada tulus hatinya memberikan didikan akhirnya kiai jujur oh iya Holil seporan engkau gelak betul apa jang lepas enggak cek berkat saya oleh engkau rawah sebagai minja kalau pai tak bagi kanyai negelu
Kalau pai tak suruh bareng kes bingko karena lama mancing betul lah bajang bingko pasti sebagai meja kalau pai bingko tak bareng kenyai nak itu tak bareng kes engkau kebekeran tak kok ikakan koceng kebekeran tak kok ikakan koceng gila kok karena corak nading munyen koceng gila ongkau aduh berkah la arwah padang ke sekolah holil pas kiai ini nyon berkah berita cerita ke dia iya makai bantah tak gila ya mun bangal ngaleng kok ngimamin pas kok nyon berkah tak gila arwah si padang ke sekolah holil tepan kasaf kasaf di Allah buka hijab kangkui bisa melihat lahir dan batin maka pandang kok banbaan ya junana Allah menmuku Allah menidang kadang Allah menidang kadang Allah mulati saros terosak sezohir ben sebatin ropada tetimun kok banbaan abajang pas engak keberkat pada ben senyon berkat abajang mun engak ke sepeda motor pada ben senyon sepeda motor enggak kejaran pada ban semikol jaran pas tak tuh Allah ya mon kepikir enggak ini dalam bujang panci apa pasanya bujang jaran makanya kok ban latihan latih pejang latihan kanggo zikir kepada Allah terus zikir mengingat Allah mengingat bahwa engkau setetapan ada di hadapan Allah engkau ada di hadapan Allah maka puru pejang tepat puru pejang tepat berkualitas dicarana mulai kegingan tangga pejang jadi bener-bener kita sebelumnya bajang apa nih lestolesan berkembaran ditulit dan rugaruan kanjana acaca tidak temor bertudok lauk berdesik hirang seborang bini aneh kampung laki aman nyaman dikir zikir lagi nyaman lah bini suara lagi lah merasalah abad disaksikan oleh Allah saya itikaf ini disaksikan oleh Allah merasa ada di hadapan Allah jadi mulai dari sebelum sholat orang khusyuk sehingga takbiratul ihram lagi khusyuk Allahu akbar karena mulai mangkat wajadlah niat sudah merasa abad disaksikan oleh Allah maka insya Allah terus dijaga dalam sholat itu walaupun berdelep tas ada keseguni ya sekuni pun tabah terus jadi nyon berkat tabah nyon berkat terus ya sekuni pun sekuni pascet mau lagi sebelum nabajang saya khusyuk ngantos bareng takbir Aisyah, iso, saya nggak tentu bininya, ya, mulai kedeki bininya, saya nggak, mundi betul zikir sebelum nabajang zikir, ya merasa disaksikan oleh Allah. Maghrib, khusus maghrib lagi Cik bang tetap bang Rake bektona rake kalau berempang kok sudah pak adzan ke masjid ini sudah pak aja kalau berempang kok sudah pak adzan ke masjid jadi ada kesempatan memperbaiki diri membenah diri untuk lebih khusyuk kepada Allah menghadirkan Allah merasa saja disaksikan oleh Allah sadari Allah sedang menyadari tubuh saya
menyadari pakaian saya, menyadari hati saya, menyadari pikiran saya, terus disadari. Ya, bisa dari latihan-latihan selama ini bisa sudah bisa hadir dalam sholat. Setak ngening tak berapa, hadir juga, hadir merasa disaksikan oleh Allah, dan seluruh di sekitar kita juga disaksikan oleh Allah. Apa yang kita baca disaksikan oleh astagfirullah. Ya, itulah sholat. Tengah siapa banyak oncoran, yang di kolceran. Ini mungkin bisa ya Allah. Babi makanya jeda, usahakan bisa hadir sebelum sholat. Kalau bisa sholat sunnah itu zikir dulu, malah apa pada inti sholat itu benar-benar. Insya Allah Diki akan dituntun juga di bab-bab selanjutnya pengantar agar sholat kita khusyuk. Bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Insya Allah ada pengantar juga. Yang penting sekarang hikmah yang pertama, sholat adalah memberi ketenangan jiwa. Sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang satu syarat rukunnya terpenuhi, kemudian nomor 2 khusyuk. Apa khusyuk itu? Merasa apa? Merasa disaksikan oleh jasanya lamu epangkiin di Allah, epangki ajunan tepat Allah bersama dengan tawajjuh inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas sama, berhadap-hadapan dengan Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wallahu ta'ala a'lam.